Udah direkam. Kembali lagi bersama dengan saya Sanjaya. Nah, pada hari ini saya mau mencoba membahas dan kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai acara yang kemarin baru saja dilakukan. Acara kolaborasi antara KKS dan Seksi Kepemudaan. Ternyata acaranya luar biasa loh. Pesertanya antusias, acara super meriah. Nah, kira-kira mau tahu nggak seberapa meriahnya, seberapa antusiasnya para peserta mengikuti acara kemarin? Kita cek yuk beberapa cuplikan berikut ini. Ada satu sobatku yang setia. Gak usah takut, di sini udah gak ada romo paroki. Semakin kencang badai, lalu berbalik arah, langsung badai. Lakukan dengan sepenuh hati. Seperti Musa memegang dua loh batu menerima 10 perintah Allah. Ketika seseorang merasa diri layak ditabiskan, di situ dia tidak layak menjadi seorang imam. Teman yang berani keluar dari zona nyaman. Ada belakang nggak apa-apa, semuanya di depan. Nomor 1, nomor 2. Lebih luas sedikit ya supaya siapa yang berkomitmen akan hadir, angkat tangan. Tunggu mau, pas saya catat mau. Santo Andreas Teguh ya. Nah, kalau tadi saya sudah siapkan cuplikan-cuplikan yang keren untuk Anda semuanya. Nah, hari ini saya siapkan orang-orang yang terlibat di dalam cuplikan tersebut. Saya sudah mengundang Juwita dan Paulo. Selamat datang Juwita dan Paulo. Selamat datang. Dan juga tidak ketinggalan, saya sudah mengundang Wakil Ketua KKS Eugene. Halo Jin. Halo. Shalom. Terima kasih ya sudah hadir pada siang hari ini ya, biasa malam. Di siang hari ini kita mau membahas mengenai, kita ngobrol-ngobrol aja lah. Saya nggak ngomong ngebahas lah, kita ngobrol-ngobrol aja. Bahas acara yang kemarin ya, Pak? Iya, kalau ngebahas kesannya berat banget. Kita ngobrol santai aja lah. Karena kemarin ternyata antusias, ternyata masukan dari teman-teman OMK itu luar biasa. Dan kebetulan saya kasih tahu nih acara apa ya? Itu kemarin acaranya APP OMK yang tadi di cuplikan sudah saya sebutkan, itu kolaborasi acara antara Seksi Kerasulan Kitab Suci dan Seksi Kepemudaan. Ya, jadi izin kebetulan kemarin adalah ketua panitia izin ya? Iya, saya Ketua panitia. Makanya saya undang beliau, jadi beliau pasti lebih tahu lagi, lebih paham lagi. Kemarin itu acaranya tujuannya apa sih? Gitu. Nah, tapi sebelum kita ngobrol kan biasanya kita kenalan dulu. Boleh. Kan kalau nggak kenalan kan Maka harus kenalan. kenalan. Oh, udah berubah ya. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ya itu inti itu ya. Iya. Oke lah. Kenalan dulu. Kita mulai dari Paulo dulu. Paulo boleh. Ya, Paulo. Boleh kenalan nama Paulo. Nama Paulo siapa? Maksudnya Paulo dari lingkungan mana? Umurnya berapa? Sibuknya lagi ngapain? Iya. Perkenalkan semuanya, nama saya adalah Paulo Rizky Timur. Saya sekarang umur 13, tapi tahun ini akan 14. Nggak usah ulang tahun ya? Ya kan 14 ya, terus lanjut. Saya dari lingkungan Marina Damai, wilayah Stefanus. Saya lagi sibuk olahraga. Olahraga. Oke. Dan tentunya sekolah ya. Masih sekolah ya? Masih sekolah dan olahraga. Lagi pengen bentuk badan. Oke. Bagus, itu bagus. Tapi otot ya, Yo, bukan lemak. Iya. Kalau kita kayaknya udah lemak ya. Kalau umur segini lemak. Ya, Paulo bagus. Thank you Paulo. Nah, sekarang ke Juwita, boleh? Perkenalan singkat aja. Oke, teman-teman semuanya, nama saya Juwita Iskandar. Saya sama dengan Paulo dari lingkungan Maria Ratu Damai, wilayah Stefanus. Kegiatan sehari-hari ya sama, menikmati hidup, melakukan hal-hal yang positif, olahraga juga sama. Ya seperti itulah. Sometimes ya nyanyi lah lagu rohani seperti itu, walaupun suaranya nggak begitu bagus-bagus.
Oh, berarti boleh sedikit Kali ya kok ya. boleh sedikit ya. Lupa liriknya apa ya? Tak terbatas kuasamu Tuhan, Wih, semua dapat kau lakukan. Apa yang salah. Enggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Harus baca lirik kan? Iya, aku jadi Iya, iya, iya. Jadi ini juga buat kata musti juga boleh ya. Jadi ini Boleh, open recruitment bisa. kata musti ini. Masih bisa. Kita banyak kegiatan di Iya. yang buat Iya. Jadi kemarin setelah mengikuti acara, tapi sebelumnya tahu acara itu dari mana? Kalau dikasih Deko? sama ketua wilayah OMK. Ketua wilayah Ketua OMK. wilayah OMK yang info ke Paulo. Oke. Kalau cerita, Kebetulan aku ada di lingkungan para pengurus di lingkungan, jadi mendapat info dari ketua lingkungan oke. karena saya kebetulan di seksi OMK juga. Oh, di seksi OMK lingkungan. Iya, OMK lingkungan. Makanya ikut. Makanya ikut dan mengajak Paulo. Oh, oke. Justru kita yang ngajak Paulo ya, jadi ya. Nah, ketika dapat informasi mengenai acara kemarin, ekspektasi pertama Iya. apa dari acara itu? Waktu lihat posternya ya, Iya. waktu lihat undangannya tuh apa yang terbesit tuh di kepala kalian? Oke, aku kebetulan sehari sebelum, bukan sehari ya, 2 hari apa kalau nggak salah, kan ikut misah. Oke. Kemudian ditampilkan di screen Mhm. bahwa akan ada kegiatan OMK dan mengajak para OMK kalau bisa ikut bergabung di kegiatan yang pembicaranya adalah Romo Cikalis Friendly Actor. Ya. Dan di situ tuh terlihat banget ya, wah Romonya gondrong. Terus pembawaannya tuh kayaknya gimana ya, kayak di pikiran aku tuh yang tidak seperti, bukan seperti Romo yang biasa gitu, yang formal gitu, tapi lebih kayak apa ya, luas gitu. Jadi aku penasaran gitu, dan kebetulan juga aku di lingkungan sebagai seksi OMK, ya udah aku mau hadir gitu, dan itu adalah kegiatan pertama yang aku ikutin. Oh, Oke. oke. Tapi kalau ke acaranya, ke ekspektasi acaranya kira-kira ngarepin dapat apa gitu loh? Iya. Dapat berkat kah? Dapat pencurahan Roh Kudus? Iya, Kan rumah banyak hidup, kan iya, banyak ya. iya. Apa ngarepin apa gitu dari acara itu? Ekspektasi aku, Iya. karena yang pertama itu aku, kebetulan aku tuh kan orangnya selalu positif aja gitu kan, Ah, selalu positif, dan aku berpikir aku harus datang nih, aku pengen tahu seperti apa sih kegiatan OMK itu gitu. Oh. Di luar ekspektasi Oh, lebih yang lain-lain. penasaran. Ya, penasaran, pengen tahu, kan ini baru pertama kali. Iya. Aku pengen tahu seperti apa sih kegiatan para OMK di Santo Andreas gitu. Dan begitu saya datang, melihat kan, anak muda luar biasa juga ya gitu. Dan begitu melihat opening dari Koko, gitu, wah semangat banget nih. Tapi dari pesertanya kok pada lemas gitu. Oh, Sempat oke. yang ngeliat ya, Iya. lemas, sementara udah dibangkit-bangkitin nih sama Koko nih, semangat gitu-gitu segala macam. Dan pada saat opening dari Romo juga tuh masih pada malu-malu gitu. Tapi akhirnya hidup lah. Hidup. Iya. Kita bukan lemes ya, malu-malu. Malu-malu, masih malu-malu. Iya. Tapi untuk informasi ya teman-teman semua, acara APP OMK kemarin itu jumlahnya 53 ya, 53 orang. 53 orang, jadi luar biasa banget. Iya. Tapi sebelum saya tanya lagi ke Juwita, nah kalau Paulo, ekspektasi Paulo di Iya. acaranya tuh apa? Terus diajak juga ya waktu itu. Diajak juga Diajak kan? juga ya. Terus udah diajak nih kan, bisa kan diajak kan, lu ikut ini lah, ikut. Potensi gitu kan. Apa ekspektasinya? Awalnya aku dapetin info kayak gitu, aku emang pengen ikut sih. Awalnya kayak pengen ikut, tapi kalau ikut emang asik banget gitu. Terus aku lihat kayak bawa Alkitab sama bawa ballpoint. Aku pikir kayak oke, ayat ini nanti bacakan terus kita diskusikan gitu untuk jam-jam gitu. Oh. Tapi begitu saya datang ke ruangannya, saya lihat box-box makanan, saya kayak Oh, jadi box makanan. Apa? Ini bagus. Catatan buat kami, nanti kalau ada makanan, showcase pertama itu makanan. Boxnya dulu aja. Boxnya dulu. Boxnya dulu aja. Iya, apa? Enggak, boxnya dulu kita apa? Iya. Nah, terus? saya lihat wah box-box makanan nih, nanti kayak akan makan bareng banyak gitu. Oh, oke. Saya masuk, duduk, saya lihat romonya mana ya? Oh, romonya gondrong, jadi saya nggak terlalu galak ya kayaknya. Nggak terlalu galak. Oke. Kalau romonya potong rapi itu baru
kayak galak. Galak ya. Romo galak ya ada. Tegas lah ya. Tegas. Ya. Mungkin maksudnya iya tegas. Jadi kalau dari saya bisa tangkap dari Paulus sebenarnya diharapkan itu kebersamaannya ya. Iya. Kebersamaan karena kan makan-makan ada makan-makan Bareng. makan bareng gitu ya. Berarti tercapai nggak? Jadi ekspektasinya Paulo ketemu nggak sama setelah acara itu? Iya. Kan Iya. ada main bareng, Hmm. terus ada dinamika diskusi bareng. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan lucu juga ya di acara itu ya. Kalau Juwita, ekspektasinya apa? Lalu realitanya apakah kan ada di Instagram kan? Iya. Kalau Instagram kan Iya. ekspektasi gitu, Oh, realitanya tinggi. iya. Gimana? Ekspektasi saya saat itu aku melihat begitu opening dari Koko dan dari Romo, udah itu wow asik nih pasti nih. Terus kan kebetulan aku games pertama dikasih pertanyaan sama Romo. Ya. Kebetulan aku dapat tuh Luce yang pertama gitu. Oh, ya betul. Dia juga dapat kan? Oh, Aku juga iya. dapat gitu. Udah terus berlanjut gitu. Terus seru banget ya. Aku tuh sampai kan aku bilang beliau termasuk salah satu orang yang menjadi inspiratif gitu. Ya. Karena aku selama ini di pandangan aku seorang Romo itu kan formal gitu ya. Gitu. Nah tapi beliau tuh asik aja gitu, kayaknya masuk komunikasi antara kita tuh masuk gitu. Ya. Sampai walaupun pembawaannya agak santai, tapi justru itu lebih mengena. Jadi Jin, poin kedua buat anak muda ternyata satu showcase makanan, Showcase makanan. kedua hadiah Jin. Hadiah penting ya. Hadiah Karena penting juga. kemarin hadiahnya Luce itu Iya. jadi rebutan ya. Iya. Jadi rebutan. Oke, jadi kita ada dua nih ya. Jadi dari makanan, dari Hadiah. Hadiah. Oke. A few moments later. Oke. Nah kalau gini, kalau kita ngomong temannya Juwita minta acara tiap minggu, kira-kira tiap minggu tuh acara kayak apa sih buat anak muda yang seru? Maksudnya di luar kami berdua kan, ya tiap minggu sih bagus, tapi kan kondisi fisik juga ya enggak penuh. Tapi anak-anak muda kan masih semangat ya. Ya mungkin konteksnya masih di konteks rohani atau Kerohanian dong, Kerohanian. kerohanian. Iya, dong. iya. Karena kira-kira diajak menarik. juga kan temannya kan ajakin acara seperti ini yang mingguan. Kira-kira acara mingguan apa yang menurut Juwita? masih akan menarik terutama Ya. untuk anak muda ya. Iya. Mungkin dimulai dari hal yang kecil dulu kali ya. Contoh? Karena untuk mengumpulkan OMK itu kan juga susah-susah gampang gitu kok. Jadi mungkin yang lebih chill, kegiatan lebih chill. Mungkin kita meet up dulu sambil ngopi-ngopi bareng, kita ngobrol. Terus diselingin dengan, tapi pokoknya jangan yang kaku-kaku gitu. Kegiatannya apa ya kalau kira-kira ya yang Ya, untuk Paul gimana? Dari menurut Paul? sudut pandang anak kelas Iya. 8. Kalau disuruh itu Iya. apa diajak untuk ikut lah ya. Iya. Ada kegiatan-kegiatan seperti ini kira-kira kamu akan tertarik kalau acaranya seperti apa? Ya, yang dinamika bareng gitu, Dinamika sharing bareng. pengalaman, Oh, Oh, sharing itu sharing juga. pengalaman ya. Kalau tertarik untuk sharing? tertarik. Tertarik ya? Iya, Ya, nggak setiap minggu sih, kayak dua kali minggu sekali, Dua atau minggu sekali. minggu sekali. iya. Oke. Atau nonton bareng, bisa juga. Oke. Nonton bareng. Ya drama Korea enggak dong ya? Enggak Harusnya dong, ya, film nonton rohani bareng ya. dong, iya. Iya. Jadi sebenarnya kebersamaan itu yang bisa mengikat sebenarnya anak-anak muda ini ya. Anak-anak muda sekarang kan banyak kan yang udah concern ke olahraga. Ini tadi Paul juga cerita bahwa dia lagi mau nge-building muscle. Tapi itu bagus loh CFD itu loh. CFD itu bagus. Iya kan pagi kan, habis itu kita bisa ngumpul makan bareng-bareng Iya. gitu. Berarti CFD itu boleh jadi project. Nah kalau nanti kita akan usulkan ke ketua kita lah. Ketua kita kan sungguh bermurah hati dan tidak sombong ya. Nah kalau akhirnya disetujui CFD ini, kira-kira dari kita bisa ngumpulin berapa banyak ribu kita masak? Yang mau loh. Wow. Justru itu yang jadi PR kita di lingkungan. Karena aku kan baru kan. Apa perlu CFD-nya kita tambahin dengan makanan dan hadiah juga? Kan jadi kayak plot twist ya. CFD, makanan. Bisa nggak diajak yang kemarin loh, yang ikut kegiatan OMK kemarin. Oh. Jadi nggak mesti satu lingkungan kan. Ya, Jadi betul. anak-anak muda itu dikumpulin aja. Jadi kita bisa lebih bonding gitu. Pertama acara seperti itu, kegiatan itu. Nanti kalau udah mulai solid, mungkin bisa outbound atau kita ngadain retret bareng, ziarah bareng. Kan anak-anak muda tidak ada masalah gitu. Iya, kita bisa masih tetap bukan memanfaatkan lah, masih bisa tetap mengajak peserta yang APB kemarin ya. Bisa. Itu CFD itu oke loh menurut saya loh.
masanya juga harusnya biasanya lebih banyak ya. Iya, Iya. iya loh. Nah, kalau dari kalian sendiri kira-kira nih ya, topik apa sih yang kira-kira menarik buat kalian khususnya yang masih bagus banget. Bahas bagus banget. Bagus banget. Iya, karena kita juga semua tahu ya, anak-anak sekarang itu walaupun masih muda, tapi banyak faktor mungkin dari lingkungan sekolah karena pressure dari pendidikan atau dari lingkungan keluarga gitu, sehingga anak-anak tuh sepertinya butuh sesuatu yang lebih ringan gitu. Nah, kalau mental health itu dari anak-anak yang masih muda udah nggak stabil, kan kasihan ya. Jadi itu bagus banget sih buat anak muda untuk dari sekarang. Kalau misalkan topiknya mau diadakan seperti itu, Itu juga menarik. tentang ya itu menarik banget mental Iya. health. Tetap dari KKS akan mendukung karena kita sudah siap untuk menyiapkan wadah-wadah komunitas seperti itu. Oh, Itu sih. Jadi harapannya karena kita sudah di awal tahun ya di triwulan pertama kita sudah bikin APP OMK nih dan ternyata kan memang antusiasnya luar biasa ya. Baik, sangat baik. Ya di G-Form-nya juga ternyata banyak yang kasih respon yang bagus. Terus videonya juga disaksiin juga ya Instagram kita ya, itu ada kesaksian dari Juwita. Jadi kedepannya tentu kita mau lebih baik lagi, betul ya? Karena wakil ketua kita dan ketua kita pasti sekarang pasti sudah punya ide, tapi maksudnya kan minta masukan lah dari Betul. teman-teman. Karena kan ujung-ujungnya acaranya dibuatnya dari kita juga. Iya. Betul. Jadi tentunya ide teman-teman akan sangat bermanfaat buat kita. Harapannya apa? Yang CFD saya simpen dulu ya, nggak bisa dipakai lagi tuh. Oke. CFD udah disimpan, nggak bisa pakai lagi tuh. Sebulan sekali gitu atau agak sering-sering gitu pergi ke panti asuhan gitu. Oh, oke. Kunjungan. Kunjungan ya. Kunjungan panti asuhan, terus keliling-keliling paroki gitu, lihat warga mana yang bisa dibantu gitu, terus kita bantu. Oke. Oke, Jadi sosial ya. ya. Sosial. Boleh sih, aku ikut sih. Ikut. Saya kan kitab suci itu kan firman Tuhan, terus aku kayak berat aku bacanya gitu, jadi aku akan ikut supaya pikiran kayak gitu ya. Oh, Oke. lebih semangat kalau ada Ya. teman-teman gitu dibanding sendiri ya. Boleh catat gitu. Siap, nanti disampaikan. Lapor. Harapannya apa lagi ya? Yaitu untuk kegiatannya sekali sebulan lah atau sekali 3 minggu sekali gitu. Terus kegiatannya lebih variatif, yang lebih fun aja, pasti itu lebih menarik. Walaupun diselipin dengan rohani kan, sentuhan. Ya, rohani. pastinya harusnya. Terus mengundang pembicara yang bisa buat kita juga. Oh, yang semangat ya. Oke. Kita bicara acara kemarin nih. Oh ya, boleh. Kalau nggak salah kan para peserta itu diberikan post-it ya, Iya. bertulis ya. Apa isi post itu apa sih maksudnya tujuannya? Oke, kemarin kita sebarin post itu sebenarnya tujuannya adalah untuk dapat feedback. Oh, feedback. Dan juga harapan Oke. dari teman-teman OMK ini Ya. tentang kegiatan apa yang mereka harapkan sebenarnya gitu. Dan kebanyakan adalah kurang lebih disebutkan oleh teman-teman tadi sebenarnya. Jadi acaranya yang lebih ke fun, terus acara-acara outdoor, acara-acara yang memang mungkin ya bukan yang materinya jangan terlalu berat-berat dulu lah gitu ya. Oke. Aja yang relax. Tapi tentunya ya tadi kayak kau bilang kan acara kita kan harus ada rohaninya, Betul, bukan betul. cuma sekuler gitu ya. Tapi mereka berharap ya lebih ke fun gitu, outdoor fun dan lain-lain. Dan ternyata yang menarik di acara kemarin mungkin di luar feedback ya, Ko, ya. Ternyata anak muda ini cukup vokal. Oh iya Menarik, betul. cukup vokal. Iya. Walaupun awalnya tadi Juwita bilang Malu-malu. malu-malu, iya. Habis itu habis malu-maluin. Habis malu-malu mereka jadi aktif. Nah, sempat ngobrol juga kemarin dengan beberapa teman media, anak muda ini sebenarnya selain mereka pengen acara yang fun dan lain-lain, mereka tuh sebenarnya pengen didengarkan. Ya. Pengen didengarkan. Makanya nanti dengan kegiatan-kegiatan yang kita bikin, kita coba aja supaya gimana bisa menggabungkan semua elemen itu. Funnya dapet, ya rohaninya dapet, terus jadi sarana wadah juga untuk Oke. Jadi kita udah kayak begini kan semacam verifikasi juga. Betul. Maksudnya dari sisi panitia dan dari sisi peserta. peserta ya. Jadi kita disclaimer dulu, kita belum pernah ketemu sebelumnya, jadi kita tidak ada setting-settingnya. Ya betul-betul jawabannya sama kan? Maksudnya itu sama. Dari sisi peserta sama panitia sebenarnya tujuannya itu pengen menyamakan visi bahwa apapun nanti acaranya itu bisa menyenangkan lah ya. Menyenangkan itu lebih ke apa ya? Tapi lebih membuat nyaman anak-anak muda sebenarnya kan ya.
Iya. dan siap menampung kan itu tujuannya kan. Betul. Ya, dan mungkin juga mematahkan paradigma bahwa kitab suci itu sebenarnya nggak seberat itu loh. Betul banget. Kitab suci nggak seberat itu. Ya. Cuman memang mindset ini yang pelan-pelan mesti kita coba tanamkan Ya. juga, terutama untuk muda. Oke. Mungkin kalau dari saya ini salut sih sama teman-teman muda gitu ya, terutama mungkin perwakilan ada Paulo, ada Juwita, sama maksudnya gini kok, dengan melihat poster ajakan, ada APP-nya, terus ada KKS-nya itu kan konotasi udah berat. Betul Jadi salut betul buat banget. teman-teman muda, terutama Paulo, Juwita, thank you udah ini udah mau datang, udah mau ikut. Karena itu adalah sebuah langkah yang besar loh. Dari ketertarik sampai beneran datang itu adalah sebuah langkah yang besar. Dan sampai menyelesaikan acara. Bener. Padahal waktu di tengah acara, spill dikit ya buat teman-teman yang mungkin nggak ikut. Dari pembawa acara, dari Romi bilang kalau yang mau pulang silahkan. Gitu ya. Oh, Tapi ternyata tidak ada yang pulang. Gitu. Nambah Jadi lagi. salut sama teman muda kita yang datang kemarin luar biasa semua. Ya. Emang sih kalau lihat kemarin euforia sih luar biasa ya. Iya. Memang- Memang juga nggak berasa loh kok. Oh iya nggak berasa Iya kan? betul. Sampai jam 3 kurang kan? Iya. Dari backstage Iya. sampai setengah 2. Iya. Diusir. Itu kalau nggak di-cut Kak, itu keterbatasan ruang tempat Waktu, aja. iya. Itu kalau boleh terusin sih bisa. bisa dimarahin. Bisa dimarahin. Tapi kembali lagi mestinya itulah. Kalau tadi dari Juwita di awal bilang agak sedikit malu-malu, ya sebenarnya kan saya bilang OMK kita sebenarnya hari ini mungkin sedang slow down karena memang masih malu-malu, belum kenal satu sama lain. Iya. Dan ini kan jadi tugas dari KKS untuk membuat yang malu-malu tadi itu bukan malu-maluin, tapi lebih dekat satu sama lain dan aktif harapannya. Iya. Jadi regenerasi di gereja Katolik pun kan bisa berjalan dengan baik ya. Ya. Kalau gitu, saya akan mendengarkan masukan dari Juwita. Setelah ini kita akan ngopi-ngopi bareng dan kita ngobrol-ngobrol bareng. Ya, kalau gitu kita tutup hari ini. Terima kasih Paulo, terima kasih Juwita, terima kasih juga Eugene. Terima kasih. Di tengah kesibukannya ya mau hadir di acara KKS Podcast kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol, dan kita sangat bersyukur sekali bisa mendengarkan cerita, harapan, dan pastinya ini akan menjadi yang lebih baik lagi buat OMK dan tentunya juga untuk KKS. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Thank you semuanya ya. Terima kasih. Thank you.